Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza ya, baru gabung pertama kali nih ya. Siap Bapak, izin Bapak, baru tahu Pak. Kenapa masih baru pertama kali bergabung ini? Coba cerita dulu. Sambil kita perkenalan. Siap Bapak, Hmm. izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riza Ananda. Saya berasal dari Salut UT Sabang Pak. Oh, dari Sabang. Siap Bapak, izin Aceh ya? Siap Bapak. Oke, saya pernah itu ke Aceh tahun 2022 kemarin. Kota Sabang, titik 0 km Indonesia. Siap Bapak. Asli dari Aceh memang, Mas Reza? Siap Bapak, asli dari Aceh Bapak. Oke, iya ya. Salam kenal ya, saya dari Bengkulu. Siap Bapak. Bagaimana tugas-tugasnya Mas Reza dari pertemuan pertama sampai sesi ke-6 ini? Alhamdulillah sampai sesi 5 udah buat dikit-dikit Pak. Sudah ada Ya. kesulitan nggak buat berkasnya? Nggak ada Pak, cuman kan ada konsul beberapa dengan kawan-kawan yang udah paham terkait buat Mm-mm, surat data kan, kita kan lihat format juga Pak kan. mm-mm. Paling konsul sama kawan alhamdulillah nggak ada kendala Pak, izin. Oke. Sesi 1 terlewat, sesi 2 juga terlewat kayaknya kemarin ya? Ya Pak, saya nggak ada kontrol, rupanya ada di web chat lah Pak, izin Pak. Ya. Kemarin baru tahu di admin UT-nya dikonfirmasi baru tahu Pak, izin. Oh, admin UT-nya yang kasih tahu ya? Iya Pak, izin Pak. Oke, Jadi udah nggak apa-apa ya, namanya juga kita jarak jauh ya, saling siap. maklumin. Cuman ya karena saya menjalankan tugas, jadi tetap absensi tetap saya buat ya. Penilaian berdasarkan absensi, tugas, itu nanti akan diinput oleh pihak UT-nya sendiri. Siap Pak. Oke ya, kita coba saya share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat dengan jelas? Siap terlihat Pak. Oke. Hukum acara perdata. Oke ya, kita coba bahas dari yang bagian eksepsi, replik, duplik. Oke, kita ke replik dulu. Kemarin kan batas eksepsi ya. Kita bahas teorinya dulu. Nanti kita bahas bagaimana cara pengerjaan dari berkas replik itu. Jadi pertama sekali di sesi 1 kemarin ya di web 1 kita membahas tentang bagaimana cara membuat surat kuasa khusus. Selanjutnya di sesi 2 teman-teman membuat tugas berkas surat gugatan ya. Sudah surat gugatan dari pihak penggugat. Apakah pihak tergugat hanya diam saja? Tentu tidak. Pihak tergugat akan menjawab yang disebut dengan eksepsi ya atau surat jawaban dari gugatan dari penggugat. Nah, eksepsi itu dia membela diri atas apa yang digugat oleh pihak penggugat. Nah, sudah eksepsi, sidang selanjutnya apa? Sidang pembacaan surat replik. Ya, eksepsi, replik. Nah, replik ini menjawab hasil dari eksepsi yang dibuat oleh tergugat. Artinya, replik ini diajukan oleh dari si penggugat juga. Jadi, selain bikin surat gugatan, pihak penggugat juga membuat eksepsi replik ini ya. Jadi cara pembuatan surat replik itu bagaimana? Ini nggak bisa di next kan ya? Oh ini. Pengertian surat replik itu sendiri apa? Surat replik itu adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat. Jadi di sini replik itu menjawab yang dijawab oleh tergugat. Ya, replik disampaikan dalam sidang perdata apabila majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi jawaban tertulis dari tergugat. Artinya,
ya. Dalam hal ini diajukan oleh pihak penggugat secara tertulis. Ini nggak bisa next lagi ya, Pak. Nah, bisa. Nah, fungsi dari dan tujuan dari replik itu apa? Jelas yang pertama ya. Misalnya saya dari pihak penggugat nih sudah membuat surat gugatan, terus tergugat membalas surat gugatan saya. Ya, saya sebagai seorang penggugat nggak mungkin dong diam aja. Nggak mungkin dong saya nggak bisa mempertahankan argumen yang sudah saya berikan pada sidang sebelumnya, di sidang gugatan. Logikanya gini, saya yang menggugat si A, nggak mungkin saya yang bingung bagaimana cara menggugat si A, kayak gitu kan. Artinya saya sudah pasti bisa menanggapi bantahan atau dalil baru dari jawaban tergugat. Misal salah satu jawaban tergugat dalam eksepsi itu adalah bahwa saya telah membalas WA atau saya telah mengindahkan somasi yang diberikan oleh pihak penggugat. Nah, kita membantah dong, ya kan? Kita sebagai pihak penggugat harus membantah dalam surat replik ini karena faktanya kalau memang dia sudah mengindahkan surat somasi itu satu, dua atau yang ketiga, nah kan nggak mungkin kita sampai mengajukan perkara ini sampai ke persidangan. Ya, yang kedua, apa fungsi dan tujuan dari replik itu? Jelas menegaskan kembali posisi dan dalil penggugat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini ya dijelaskan ulang apa yang menjadi dasar si penggugat ya dalam hal ini membawa perkara ini ke persidangan. Jadi bukan kita itu menuliskan kembali apa yang ada dalam surat gugatan. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi sidang pertama gugatan jangan sampai surat dalam gugatan itu isinya sama persis kayak di replik ya. Karena hakim juga akan menilai, wah ini sih pihak penggugat kok isi dari repliknya sama aja nih dengan isi dari surat gugatan, nggak boleh. Dia harus menegaskan kembali bahwa bla 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 bla, bahwa bla 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 bla, bahwa kayak gitu. Ya, bagi yang teman-teman yang belum ikut web 1 dan 2, saya akan jelaskan sedikit ya. Kita akan flashback sedikit bahwa dalam surat gugatan misalnya, fakta-fakta yang ada dalam kasus posisi itu ada 10. Bahwa pihak tergugat telah lalai membayarkan hutang misalnya. Kedua, bahwa pihak tergugat sudah tidak mengindahkan somasi 1, 2, 3 dari penggugat. Tiga, bahwa, dan seterusnya. Nah, bahwa-bahwanya itu misal sampai 10 dalam surat gugatan. Maka dalam eksepsi pun pihak tergugat menjawabnya harus 10 kayak gitu. Kalau pihak tergugatnya kurang dari 10 menjawab dari gugatan itu, maka pihak tergugat dinilai oleh hakim nanti, oh ini pihak tergugat memang membenarkan apa yang sudah digugat oleh pihak penggugat. Gitu. Nah dalam replik, kalau yang dijawabnya 10 dalam eksepsi, ya replik juga harus 10. Bahwa bla bla bla, bahwa bla bla bla, bahwa kayak gitu. Ya. Nah yang ketiga, apa fungsi dan tujuan replik? Jelas mempertahankan konsistensi gugatan. Tapi bukan berarti diulang lagi kalimat itu. Ya. Diperjelas, tapi bukan berarti harus copy paste apa yang ada dalam surat gugatan. Lantas apa bedanya isi surat gugatan dengan surat replik itu? 4. Menunjukkan bahwa dalil tergugat tidak berdasar, baik secara fakta maupun secara hukum. Jelaskan bahwa si pihak tergugat ini tidak memiliki dasar, tidak ada faktanya kalau dia membalas WA saya, misalnya gitu ya. Telah mengindahkan somasi saya. Terakhir, apa fungsi dan tujuan dari replik jelas menjadi dasar bagi duplik tergugat selanjutnya. Jadi kalau nggak ada replik, ya duplik nggak bakal ada. Jadi setelah replik nanti ada sidang duplik ya. Dasar hukumnya apa? Sebenarnya tidak diatur secara rinci, baik dalam HIR atau RBG, ya. Tapi diakui secara praktik peradilan, jurisprudensial. Oke,
Coba Mas Reza, jurisprudensial itu apa? Enggak kira-kira arti dari jurisprudensial? Atau pernah dengar nggak istilah itu? Izin Bapak. Heeh. Jurisprudensial Pak, izin Pak. Ya, pernah dengar nggak istilah itu atau tahu nggak artinya apa? Izin Pak, belum tahu Pak. Hmm. Coba Mas Ali, tahu nggak arti dari jurisprudensial itu apa? Coba Mbak Pelistia Natalia, pernah dengar nggak istilah jurisprudensial? Atau tahu nggak artinya apa? Pak, izin Pak. Hmm. Suara saya kedengaran Pak. Dengar, dengar, jelas-jelas. Ya. Uh, yang saya tahu kurang lebih jurisprudensial itu adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman untuk hakim memutuskan suatu perkara yang sama. Oke, bagus ya. Jurisprudensial adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman bagi hakim di kemudian hari dalam kasus yang sama. Biasanya, jurisprudensial itu digunakan ketika nggak ada aturan yang jelas, nggak ada aturan yang rinci. Contohnya ini, ya, tidak diatur secara rinci dalam HR atau RBG. Namun, bicara soal replik ini sudah jadi pedoman bagi hakim-hakim di kemudian hari. Karena hakim-hakim terdahulu melaksanakan persidangan itu dari surat gugatan, eksepsi, replik, duplik, baru nanti di tahap pembuktian. Ya. Selanjutnya, dasar hukumnya di sini adalah apa? Merupakan bagian dari proses jawab menjawab. Maksudnya apa jawab menjawab? Jelas. Kalau udah bicara jawab menjawab, artinya antar pihak bisa memberikan bantahan atau jawaban terhadap gugatan yang diberikan oleh si pihak penggugat. Pihak tergugat diberikan wewenang untuk menjawab. Kalau memang itu benar, ya, yes, biasanya akan membela diri. Walaupun benar ya, biasanya akan membela diri. Nah, mungkin kuasa hukum dari tergugat itu menerima semua gugatan dari pihak penggugat. Ya, siapa sih manusia yang mau disalahkan kayak gitu? Misalnya nih, ya kan, Mas Reza misalnya disalahkan nih sama pihak penggugat, misalnya Mas Reza ini adalah seorang tergugat. Nggak mungkin dong Mas Reza diam aja, kayak gitu kan. Nggak mungkin dong nanti kuasa hukumnya diam aja. Pasti akan memberikan pembelaan-pembelaan dalam persidangan itu. Begitu pula pihak penggugat dalam sidang replik ini. Jadi, proses jawab-menjawab dalam hukum acara perdata setelah jawaban tergugat. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat surat replik itu? Jelas. Yang pertama bersifat menanggapi respon, ya, menanggapi atau merespon, bukan membuka fakta baru. Artinya apa? Artinya apa yang dibahas dalam surat gugatan dan eksepsi itu yang ditanggapi. Bukan malah buat fakta baru. Maksudnya gini, dalam surat gugatan ada 10 fakta-fakta yang dibuat oleh pihak penggugat. Bahwa pihak tergugat sudah tidak mengindahkan somasi, bahwa pihak tergugat telah lalai, bahwa pihak tergugat tidak mau membayar hutang, bahwa pihak penggugat tidak beritikat baik, gitu kan. 10 nih misalnya bawah-bawahnya. Tapi di bagian replik dia malah bikin jadi 15, jadi 20. Oh, berarti itu malah buka fakta baru, itu nggak benar gitu ya. Oke, kita sambil break sebentar ya. Di sini lagi azan soalnya. Sambil silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan.
Oke, Mas Roy, tunggu sebentar ya. Kita menunggu azan sejenak. Lagi azan di tempat saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertama, bersifat menanggapi atau merespon, bukan membuat fakta baru ya. Kalau dalam surat gugatannya 10, bahwanya, eksepsinya juga harus 10 misalnya. Kemudian di bagian repliknya juga jangan lebih dari 10 kayak gitu kan, jangan membuat fakta baru kayak gitu. Selanjutnya, tidak boleh menyimpang dari materi gugatan semula. Maksudnya apa? Dalam materi gugatan semula adalah tentang wan prestasi misalnya ya. Bahwasanya pihak tergugat tidak mau membayarkan hutangnya misalnya. Tapi di bagian surat replik yang dibahas bukan tentang perihal wan prestasi, tapi perihal yang lain misalnya kayak gitu ya. Perihal harta gono gini misalnya, atau perihal apapun itu. Jadi di luar daripada konteks dari materi gugatan semula, itu nggak boleh. Selanjutnya, fokusnya adalah membantah dalil gugatan. Dalil yang dibuat oleh si tergugat ya dalam surat eksepsi atau jawaban penggugat. Jadi jangan kemana-mana, jangan membuat fakta baru, jangan kemana-mana, tapi fokusnya pada membantah apa yang didalilkan oleh pihak tergugat. Tergugat mendalilkan bahwa saya sudah mengindahkan somasi yang diberikan oleh pihak penggugat misalnya. Lah, kalau logikanya kan kalau udah diindahkan kenapa harus saya laporkan ke pihak pengadilan kayak gitu kan. Yang keempat, jelas tidak diperkenankan menambahkan petitum baru. Nah, boleh itu menambah petitum baru. Jadi teman-teman nanti diperiksa lagi berkasnya ya. Apabila ada yang keliru-keliru coba dicek lagi. Nah, di sini struktur surat replik. Kemarin saya udah cerita di TUEP 1, TUEP 2 ya. Ada kop suratnya. Ya. Kop surat atau kepala surat misalnya. Ada dari pihak penggugat itu di surat gugatan dan surat replik gitu ya. Kalau eksepsi dan duplik itu kop suratnya dikeluarkan oleh pihak tergugat, kuasa hukum ya. B, ada pembukaan menyatakan bahwa surat ini adalah replik atas jawaban dari pihak tergugat. Isinya apa? Dibuat berdasarkan tanggapan terhadap jawaban tergugat. Jadi jangan kemana-mana, jangan membuat fakta baru, jangan menyeleweng dari materi gugatan sebelumnya. Menegaskan kembali dalil dalam gugatan, menunjukkan bahwa jawaban tergugat tidak berdasar hukum dan fakta kayak gitu. Jadi di sini walaupun menegaskan kembali dalil dalam gugatan bukan berarti teman-teman copy paste apa yang dalam surat gugatan. Ya, dikembangkan saja tapi bukan berarti keluar daripada konteks dalam surat gugatan itu. Tapi jangan pula copy paste semua ya. Plak tiplak sama persis jangan. Selanjutnya meminta agar gugatan tetap dikabulkan dan jawaban tergugat ditolak.
tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya. Ya. Tapi biasanya dalam hal ini ditandatangani oleh pihak kuasa hukum. Nanti dikasih materai. Seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa materainya cari di Google aja nggak apa-apa ya. Materai-materai sembarang aja nggak apa-apa, nggak perlu pakai materai asli, nggak apa-apa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan replik. Apa saja? Fokus pada membantah dalil dalam jawaban, bukan membuka argumen baru, bukan buat fakta baru, bukan buat pernyataan baru. Jangan menyimpang dari isi gugatan awal. Tadi saya katakan, jangan copy paste, tapi bukan berarti menyimpang dari isi gugatan. Harus jelas dan sistematis dalam merespons setiap poin. Jadi setiap poinnya itu harus sama. Kalau poin gugatan 10, eksepsi 10. Eksepsi 10, repliknya 10. Repliknya 10, dupliknya 10. Jadi sistematis. Nomor 1 dibantah dengan nomor 1, nomor 2 dibantah dengan nomor 2, dan seterusnya. Dan yang keempat yang paling penting adalah gunakan bahasa hukum yang formal dan objektif. Maksudnya apa? Jangan pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa daerah. Kalaupun ada istilah asing atau bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa hukum ya, itu diberikan huruf miri. Yang pada umumnya diketahui oleh para hakim atau penegak hukum ya. Kesalahan umum yang harus dihindari. Pertama, menambahkan petitum baru. Nggak boleh menambahkan petitum baru. Ingat petitumnya harus sama yang ada dalam surat gugatan dan surat replik ya yang dibuat oleh pihak penggugat. Kedua, memperkenalkan fakta atau bukti baru yang belum disebut di gugatan. Jangan sampai fakta atau bukti baru itu disebutkan lagi. Ya. Ada fakta baru nih disebutkan di replik. Ada bukti baru disebutkan di replik. No. Semua fakta dan bukti itu diceritakan di gugatan dulu. Semuanya. Mau sampai 20 poinnya nggak apa-apa. Mau poin sampai 30 nggak apa-apa. Cuma memang inti-intinya aja, jangan hal-hal yang nggak penting yang disebutkan di sana. Tidak menanggapi poin-poin penting dalam jawaban tergugat. Ingat, dalam surat replik ini, poin-poin yang dijawab oleh tergugat harus ditanggapi. Artinya apa? Kalau dalam surat eksepsi atau jawaban tergugat itu ada 10 poin, ya 10 poin juga dalam surat replik itu. Jangan kurang. Karena kalau kurang berarti saudara dari pihak penggugat secara tidak langsung mengakui bahwa oh iya bener nih jawaban dari tergugat dari sidang eksepsi, dari surat resepsi, jangan kayak gitu ya. Oke, ini dari advokat Rivaldi and Muhammad SHMH ya, karena ini PPT yang saya dapatkan dari pihak UT-nya langsung. Ini untuk replik. Kita bahas lagi yang duplik. Ketika saya share screen seperti ini, apakah terlihat wajah saya, teman-teman? Terlihat Bapak. Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Kalau di layar tidak, kalau di bawah ada, Pak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut saja. Setelah sidang replik, ada sidang duplik. Sidang duplik ini jawaban yang dibuat oleh tergugat. Jadi tergugat itu punya 2 kali, penggugat juga punya 2 kali. Penggugat itu pada sidang gugatan dan sidang replik. Kalau tergugat dari sidang eksepsi dan sidang duplik. Itu hak yang diberikan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk saling jawab-menjawab. Ya, tadi saya ceritakan. Duplik itu apa sih? Jawaban tertulis. Ingat ya, harus tertulis. Dalam persidangan nggak bisa kita nggak tertulis. Itulah gunanya kalau misalnya masih awam dalam bidang hukum, orang-orang yang berperkara di pengadilan akan mencari advokat atau kuasa hukum. Untuk yang mengerti dalam hal ini ya, membuat surat duplik. Jawaban tertulis dari tergugat atas replik penggugat. Tadi kan sidang replik ya. Ini sidang duplik untuk menjawab replik tadi. Surat ini merupakan lanjutan dari proses jawab-menjawab dalam perkara perdata setelah penggugat memberikan replik atas jawaban tergugat. Dengan kata lain, duplik adalah tanggapan terakhir dari tergugat sebelum masuk ke tahap pembuktian. Nah, ini dia. Ya.
Di sesi 6 ini tugasnya kan tentang pembuktian gitu ya. Di sesi 5 tentang duplik. Nah, sebelum masuk ke tahap pembuktian, ini tahap terakhir nih dari pihak tergugat. Jadi misalnya teman-teman nanti berada di posisi tergugat nih. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan dalam membuat surat duplik ini. Bantah aja apa yang telah dikatakan, dijelaskan dalam sidang replik sebelumnya kayak gitu. Apapun itu, semua. Jadi rekan-rekan dari pihak tergugat diberikan hak untuk menjawab atau membantah apa yang sudah digugat dan yang sudah dibacakan dalam surat replik itu. 1. Fungsi dan tujuan duplik apa? Jelas memberikan bantahan terhadap apa? Terhadap replik penggugat. Bahwa pihak tergugat sudah lalai dalam melakukan perjanjian dengan pihak penggugat, bahwa pihak tergugat telah wan prestasi, bahwa pihak tergugat telah tidak melakukan itikat baik dengan membayarkan hutang pada tanggal, jatuh tempo, bla bla bla. Nah, itu. Nah, pihak tergugat jangan diam aja. Pihak tergugat dan kuasa hukumnya pasti akan memberikan jawaban-jawaban. Misal, bahwa pihak tergugat tidak membayarkan hutang pada tanggal jatuh tempo dikarenakan pihak tergugat sedang mengalami kerugian atas perusahaannya misalnya. Karena cuaca yang tidak menentu, hujan terus-menerus sehingga usaha di perusahaannya ini berjalan lambat misalnya. Itu misal ya. Jadi ada alasan dari pihak tergugat yang menyalahkan kondisi cuaca misalnya, atau pihak tergugat pembelaannya adalah karena selama 3 bulan terakhir perusahaan ini mengalami penurunan omset misalnya, atau penurunan daya beli dari pihak konsumen misalnya. Itu bantahan yang menjadi pembelaan dari pihak tergugat. Yang kedua, jelas menegaskan bahwa dalil-dalil dalam gugatan dan replik tidak berdasar hukum atau fakta. Nanti kita lihat ya tugas-tugas rekan-rekan mahasiswa. Kita lihat mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah, mana yang kurang gitu ya. Yang ketiga, jelas mempertahankan argumen. Ingat, tergugat di sini mempertahankan argumen dan dalil tergugat yang telah diajukan dalam jawaban. Terakhir, sebagai penutup, tahap jawab-menjawab sebelum pembuktian. Dasar hukumnya apa? Walaupun tidak secara eksplisit yaitu dalam HIRLPG, tapi duplik diakui dalam praktik peradilan perdata. Apa asasnya? Bagian dari asas audi et alteram partem. Kedua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengar. Jangan sampai mentang-mentang dia tergugat, dia nggak punya hak untuk melakukan jawaban kayak gitu ya. Oh, pihak penggugat sekali nih, pihak tergugat 2 kali nggak boleh. Oh, pihak penggugat 2 kali, tergugat sekali nggak boleh. Pihak penggugat 2 kali ya tergugat 2 kali, gitu ya. Harus diberikan kesempatan yang sama di depan persidangan. Posisi surat duplik dalam perkara. Nah, ini ya. Rekan-rekan kemarin di sesi 1 buat surat kuasa khusus, sesi 2 buat surat gugatan, sesi 3 buat jawaban atau eksepsi, sesi 4 buat replik, sesi 5 duplik, sesi 6 sidang pembuktian. Nah, ini jawabannya ini duplik ini di bagian tahap keempat gitu ya kalau dalam persidangan ya. Sifat dan ruang lingkup duplik hanya menanggapi apa yang disampaikan dalam replik, seperti halnya tadi di replik ya, hanya menanggapi apa yang ada dalam eksepsi, jadi nggak boleh mana-mana. Tidak boleh menambahkan dalil baru atau petitum baru, bertujuan untuk menegaskan atau mempertahankan jawaban sebelumnya. Jadi nggak boleh buat fakta baru, nggak boleh buat cerita baru, nggak boleh buat alasan baru kayak gitu ya. Strukturnya sama seperti tadi, kurang lebih kepala surat, bla bla bla, ditujukan pada majelis hakim, nomor perkaranya, identitas pihak, dan tujuan surat. Ingat ya, rekan-rekan ini masih lupa nih di situ. Dalam penulisan berkas tuh menuliskan identitas pihak, kayak gitu. Ada lagi tuh yang menuliskan di tugasnya, saya di bawah ini, Tuan Andi, dari pihak penggugat, melawan pihak tergugat, Tuan Budi misalnya. Secara sendiri sudah membuat enggak sendiri, tapi kan di sini kan diwakilkan oleh pihak kuasa hukum. Surat duplik itu, surat replik itu kan yang buatnya dari pihak kuasa hukum. Jadi jelaskan bahwa saya misalnya
Reza Putra Hardian misalnya merupakan advokat atau kuasa hukum dari pihak penggugat atas nama kayak gitu ya. Pembukaan, pokok-pokok repliknya sudah ada, terus penutup dan tanda tangan ya. Tips penyusunan, gunakan bahasa yang hukum yang tegas dan sopan, pakai bahasa Indonesia yang jelas ya, jangan membuka argumen baru, hanya menanggapi telereplik dan perkuat rangkaian logika hukum dan fakta sebelumnya. Kesalahan-kesalahannya sama seperti yang tadi, menyampaikan dalil baru, menyerang pribadi penggugat, bukan argumentasi hukum, nggak boleh. Tidak menanggapi substansi dari replik, nggak boleh juga. Tidak menyusun tanggapan, ya, nggak boleh juga. Jadi artinya apa? Ada banyak kesalahan-kesalahan umum dalam sidang duplik ini. Jadi rekan-rekan nanti kita baca ya, sama-sama tugasnya masing-masing, mana yang masih keliru kayak gitu ya. Nah, ini dari advokat Rivaldi N. Muhammad SIM. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Saya izin sambil minum dulu ya, suaranya udah mulai habis ini. Tidak ada pertanyaan? Oke, kita coba share Izin, Pak. lagi. Nanya Iya boleh. di luar pertanyaan ini gini, tuh sampai 3 atau ada keempat, Ada Pak? web 4 nanti di sesi 8. Oh, oke. Ya. Soalnya kan ada yang itu tadi buat dilihat di sesi 7 ada unggah Iya, video video. simulasi itu. Iya, Nah, video simulasi. Ya. Ya, nanti kita bahas itu ya. Itu mungkin rekan-rekan daripada bingung nanti kan, jadi enak kita bahas di sini secara langsung. Oke. oke, Pak. Iya. Kita lanjut lagi. Sesi 4. Surat replik. Replik ya. Oke, kita lihat tugasnya. Adakah Mas Freddy? Nggak ada ya? Eri nggak ada. Felistia, oke nanti dulu ya. Oh, nggak apa-apa nih, kita buka dulu. Felistia, Natalia. Ada apakah gerangan kenapa dalam sini nggak dibuat kop suratnya? Coba dijawab dulu. Bukankah kemarin tugas yang sebelumnya udah bagus tuh? Sudah saya kasih applause kemarin. Sudah saya jadikan pedoman untuk teman-temannya. Coba jawab dulu kenapa dibuat seperti ini. Silakan. Ya Pak, maaf kelupaan karena kemarin saya ngerjainnya di hari deadline-nya Pak. Oke ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan sudah tahu ya. Oke, di sini misalnya dalam surat repliknya ada berapa tanggapan nih mengenai dalil tergugat ya. Bahwa penggugat dan tergugat alasan keterlambatan dijelaskan. Jadi di sini ya tanggapan atas jawaban tergugat. Ini poinnya nggak usah kayak gini ya, nggak usah pakai titik-titik karena dalam berkas persidangan tuh nggak mengenal istilah titik-titik ya, tapi dibuat aja A, B, C kayak gitu. Setelah 1, 2, 3 itu ada A, B, C. Setelah A, B, C ada 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi. Setelah 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi ada A kecil, B kecil, C kecil. Tulisannya seperti itu ya. Nah, kayak gini nanti dirubah di tugas-tugas setelahnya. Misalnya ada tugas lagi. Karena dalam penulisan berkas itu nggak seperti itu. Nah, kayak gini nih, bener ya. Romawi, terus 1, terus A, B, C, kayak gitu. Oke, yang penting menjawab apa yang sudah didalilkan dalam surat eksepsi. Oke. Yang penting terjawab saja. Muhammad Bagus nggak ada, Romawi Chandra nggak ada, Melki Yohanes nggak ada,
Randi Cahaya nggak ada juga ya. Naufal, ada Naufal nih. Ada kan Mas Naufal di sini? Coba silakan on cam dulu, suaranya mana? Oh, nggak ada ya Naufal ya. Oke, kita lanjut lagi. Atas nama Diva Hakim Wibawa, adakah? Diva Hakim Wibawa. Boleh di on cam dulu. Halo? Wah, ini saya ditinggal pergi nih. Nyari makan kayaknya nih Diva Hakim Wibawa ini. Ah, ini masih keliru ya. Belum ada kop suratnya, belum ada logo dari pihak kuasa hukumnya. Di sini juga yang bertanda tangan di bawah ini advokat Diva Hakim Wibawa. Oke. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor. Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi selaku penggugat. Nah, ini benar nih ya. Itulah sayangnya tadi, atasnya belum ada kopnya dan logonya. Oke, bahwa kami selaku penasihat hukum dalam perkara warrant prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Oke, cukup. Tanggapan atas nota pembelian. Jadi dijelaskan ya, tanggapan atas apa yang digugat dalam sidang sebelumnya. Terus dituliskan di sini ya, oke sudah. Tanggapan atas nota pembelian penasihat hukum, oke. Ya dituliskan. Kesimpulan, oke udah bagus sebenarnya ya. Cuma memang tata cara penulisannya yang kurang tepat, ya sistematikanya. Ini kan belum ada tanda tangan nih, belum ada materainya. Kemudian juga ini tugas dalam bentuk Word. Silakan dikirimkan dalam bentuk PDF ya. Halo Diva Hakim? Oh nggak ada, oke. Kok ketiduran ini mungkin ya. Peggy, adakah nama Peggy? Peggy tadi ada kalau nggak salah. Halo, atas nama Diva Hakim. Baru login lagi nih. Tadi udah keluar terus login lagi. Coba di on cam. Kita mau bahas tentang tugasnya tadi. Halo, Diva Hakim. Oh ya sudah. Ya, jangan salahin salah ya kalau nilai tugasnya nggak pernah sempurna. Oke, atas nama Peggy. Peggy Patsari Cynthia Danti. Mana? Ini yang orang Jogja kemarin ya, Mbak Peggy ya. Atas nama Roy. Mana Mas Roy? Halo Mas Roy, sehat Mas Roy? Ini dari sesi 1 nih. Sehat, Pak. Terus nih, oke. Kita coba buka ya tugasnya Mas Roy. Ini bagus nih nilainya 94. Nah, mantap nih. Coba rekan-rekan lihat ya, diperhatikan. Advokat dan konsultan hukum Roy Sinurat SH dan rekan. Nah, ini bagus tuh, ada logonya, ada kop suratnya, lengkap ya. Ada nomor persidangannya ya. 05 PDT.G 2024 PN Bogor kayak gitu ya. Bogor tanggal 5 November 2024 lengkap. Halnya apa? Halnya replik penggugat terhadap jawaban tergugat ya. Bagus sekali. Makanya saya kasih nilai bagus di sini. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini tuliskan nih identitas dari kuasa hukum. Kuasa hukum siapa? Kuasa hukum atas nama Putih yang beralamat di jalan bla bla bla. Sebagai siapa? Sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban gugatan bla bla bla. Lengkap. Bagus. Di sini dalam pokok perkara menolak dari tergugat secara menyeluruh, penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil bla bla bla, kecuali terhadap hal lain telah secara tegas. Nah, ya jelas ya. Nah, ini sebaiknya jangan dibuat titik ya, tapi dibuat A, B, C atau dibuat 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi misalnya ya. Jangan titik kayak gini ya. Oke, udah bagus.
Menegaskan kerugian penggugat bahwa akibat kelalaian tergugat bla bla bla. Sip, mantap. Dalam petitum menolak jawaban tergugat, menerima dan mengabulkan. Siap, mantap. Apabila majelis hakim berpendapat lain, nah ini kalimat yang paling sering digunakan dalam sebuah surat ya, di akhir surat itu ya. Nah, ini mantap nih, ada tanda tangan, ada materainya, ada namanya lengkap, jos gandos ya. Silakan Mas Roy, apakah ada yang ingin tanyakan dari tugas ini? Udah bagus nih. Siapa? Tidak ada, Pak. Oke, sudah jelas ya. Sip, mantap. Jadi rekan-rekan boleh mencontoh yang tugasnya Mas Roy ini ya. Selanjutnya di sini ada tugasnya Mas Ari. Mas Ari. Halo Mas Ari, boleh bicara sebentar? Kita lihat tugasnya sama-sama. Halo Mas Ari. Ya, Pak. Oke. Kedengaran, Pak? Ada ya suaranya ya. Kita lihat dulu tugasnya Mas Ari nih. Kantor hukum. Sudah benar nih, sudah ada kopnya, tapi yang belum kurang itu masih di bagian logonya ya, dan garis Iya. garis kopnya. Silakan diperbaiki nanti di tugas selanjutnya. Tapi pada pokoknya udah benar ya. Bertanda tangan di bawah ini. Oke. Bertindak untuk atas nama. Oke. Dari ininya ya, kliennya. Pendahuluan udah bagus. Nah, kalau kayak gini berkasnya ini di-enter nih. Di-enter ke bawah sini ya, jangan tergantung Oke. ini dia. Oke. Baik, Pak. Petitumnya udah bagus, sip. Ada materainya, ada tanda tangannya, jelas. Yang tanda tangan siapa? Kuasa hukum, ya. Karena kan yang buat suratnya kuasa hukum. Bagus. Selanjutnya Mas Farhan Fauzan. Adakah Mas Farhan di sini? Ada, Pak. Oke, kita coba lihat tugasnya Mas Farhan nih. Bagus nih nilainya nih. Nah, ini soalnya, ini tugasnya. Ada kopnya yang dikeluarkan oleh pihak kuasa hukum. Nah, ini masih kurang logonya ya. Logonya masih kurang Ya, Pak. ini, nggak apa-apa. Dan satu lagi, di atas ini harus ada tanggal. Tapi semisal nggak ada tanggal di atas ini, paling nggak di bawahnya ada tanggal. Di bawah ada tanggal nggak? Oh, di bawah ada tanggal. Ada. Oke, cukup. Sip, bagus. Kalau di bawah nggak ada tanggal, tanggalnya kita taruh atas. Tapi kalau di atasnya sudah nggak ada tanggal, di bawahnya buat tanggal. Gitu ya. Oke. Siap. Dengan hormat, Farhan Fauzan. Di bawah ini sebagai siapa? Mewakili kepentingan hukum dari Tuan Andi. Sip, mantap, jelas. Nggak perlu banyak-banyak identitas, cukup nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat. Itu udah lebih dari cukup gitu ya. Untuk dan atas nama, ini sudah A kan dia nggak pakai titik tapi pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jelas ya. Jangan pakai tanda titik, tanda conteng, tanda apa kayak gitu ya, tapi harus pakai huruf kayak gitu terus. Oke, udah bagus, sip, cocok, mantap. Nah, ada materai, ada tanda tangan lengkap dengan nama kuasa hukumnya. Gimana Mas Farhan, apakah ada pertanyaan dari tugas ini? Cukup, Pak. Oke, mantap sekali ya. Ya, Pak. Mas Yopi, tugasnya ini kita buka. Silakan bersuara Mas Yopi. Iya, Pak. Oke, nah ini kan bagus kan? Ada logonya, ada kod suratnya, ada nomor perkaranya, jelas. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini selaku advokat di kantor hukum, bla bla bla. Bertindak untuk atas nama Tuan Andi. Oke, udah bagus. Cocok, mantap ini ya. Nah ini nih, ini nggak perlu pakai titik lagi sebenarnya ya. Dihapus aja titik ini. Ngapain pakai titik lagi? Ya. Oke, udah bagus. Petitum repliknya apa? Oke, di sini ya. Tanda tangannya lengkap. Sip. Jos gandos. Yang tugasnya Mas Reza udah belum kita lihat nih? Belum ya? Belum apa? Belum. Di mana nih tugasnya nih? Atas nama Muhammad Reza. Kita cari dulu. Nggak ngirim tugas kemarin ya? Enggak, Pak. Izin, Pak. Oh, iya, udah.
Oke, di next ya. Ini kan sesi 4 ya. Kita coba di seksi 5. Sesi 5 buat tugas nggak, Mas Reza? Ngumpulin nggak di sesi 5 ini? Wah, ada satu yang belum saya nilai itu. Siapa lagi itu? Kayaknya ini ngumpul pas mepet-mepet ini. Atas nama siapa ini? Atas nama... Oh, atas nama Devi nih ya. Ini atas nama Devi nih. Mepet-mepet nih ngumpul tugasnya nih. Jadi belum sempat saya nilai. Saya nilai dulu coba bentar ya. Wah, ini masih berantakan. Nggak ada kop suratnya. Nggak ada ininya ya. Susah ini kalau kayak gini nih. Ingat, saya nilai dulu ya. Ini Devi Desviani. Malam ini ikut nggak tuh web? Oh enggak. Ini dari sesi 1 nih. Nggak pernah ikut ya. Dari web 1. Pernah ikut. Susah kita kalau kayak gitu ya. Silakan saudara ikut kelas web bersama agar tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Mengingat ini sudah masuk sesi 7. Sedangkan saudara belum pernah sama sekali ikut kelas web bersama saya. WA saya. Nah, coba gimana saya mau menilai coba kalau tugasnya kayak gitu kan? Ya. Tugas 5 yang Mas Reza kita lihat ya. Siapa belum Pak? Izin Pak. Oh, belum juga di sini. Siapa? Ikut Wah, latihan ya Pak? gimana itu nanti itu? Gimana Oke, nanti itu siap. mengisi kekosongan nilai-nilainya itu? Siap. Ya kan? Ikut lah Pak. Izin Pak. Karena kalau saya nggak bisa, misal nih, ini misal kosong ya, belum mengajukan tugas. Saya nggak bisa tuh memberikan nilai kalau belum ada yang diupload kayak gitu ya. Siap Bapak. Jadi ya bukan saya nggak mau bantu, cuma memang sistemnya nggak bisa memasukkan nilai atau tugas yang baru teman-teman upload. Misalnya nih Mas Reza ngirim tugasnya Japri via saya atau email ke saya juga nggak bisa menguploadnya di sini kayak gitu. Ini kan by system ya. Ini dia by system. Siap Bapak. Oke. Mas Naufal sudah bergabung tadi barusan ya. Bisa suaranya dihidupkan atau on cam silakan. Naufal mana tadi namanya? Ya. Ini Microsoft Teams-nya cuman sebatas 1 jam. Jadi 2 menit lagi kita off ya. Nih tugas Mas Naufal nih. Silakan nih. Mas Naufal atau Mbak Naufal nih. Silakan on cam dan suaranya silakan diaktifkan yang baru bergabung nih. Di sini salahnya satu, pertama belum dibuat PDF. Kedua, belum ada kop suratnya, logonya nggak ada. Ketiga, di sini langsung menjelaskan identitas pihak, nggak menjelaskan siapa nama kuasa hukumnya. Ya, di sini juga masih belum rapi tulisannya. Jadi saya bingung nih. Ya, makanya saya kasih nilai 70 gitu. Ya, nilai standar lah ya. Itu nggak tega kalau ngasih nilai di bawah 70 itu. Oke, itu saja mungkin ya. Sudah saya ceritakan tadi untuk tugasnya. Mungkin kita semua on cam, silakan. Saya mau screenshot untuk laporan. Semuanya silakan. Yuk, on cam semuanya. Kan enak ya. Silakan Diva, Felistia, Natalia, silakan. Oh, ini masih ada lagi di sebelah kanan ya. Novel tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke,
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Untuk tugasnya nanti jikalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan via Japri ke WA saya ya, atau di grup juga boleh untuk tugas sesi 7 karena itu membuat sebuah video. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. 1 jam habis ini ya. Sip. Andres dan